Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Teguh dari Aliansi Koin. Hari ini hari Minggu, 3 Oktober 2021 pukul 9.28 atau sekitar setengah 10 pagi ya. Jadi hari ini kita akan kembali untuk melihat dan memprediksi kira-kira harga Bitcoin untuk 7 hari ke depan atau seminggu ke depan itu seperti apa gitu ya pergerakannya. Nah, kita review dulu untuk yang minggu kemarin, seperti yang saya katakan bahwa pergerakannya akan tertahan di area ini gitu ya. Namun sekitar hari Jumat kemarin tiba-tiba melesat panjang gitu ya, melesat tajam menembus 47, jadi menembus resisten yang di sini juga yang sekitar 44700 ini ya. Kemudian dia tembus 47, sempat naik ke 48 dan kemudian stop di sana gitu ya. Artinya masih ketahan di bawah 50.000. Nah, untuk prediksi 7 hari ke depannya seperti apa nih? Nah, kalau prediksi saya, ini dia akan bergerak di kisaran antara sini ya. Jadi antara 44 lebih nih, jadi 44700 ke atas hingga mentoknya masih caps di sekitaran 50.000. Belum akan menembus 52 53 ini. Gitu ya. Jadi saran saya adalah lebih pada buy on weakness ya. Jadi kalau turun baru kita buy back gitu ya. Jadi saya tidak menyarankan kalau dia lebih dari 47 untuk di buy. Jadi posisi saat ini saya tidak menyarankan untuk di buy. Tapi kalau seandainya dia bisa kembali turun ke 45, 46 gitu ya, baru kita buy back, itu sarannya. Kenapa? Karena masih ada potensi untuk dia downtrend gitu ya. Nah, jadi ini kan kombinasi antara 9, 26 dan 52 itu membentuk futures cloud gitu ya. Jadi awan yang di depan gitu yang berpotensi masih downtrend. Yang artinya kalau tidak benar-benar downtrend pun bisa jadi ini akan memberi peluang untuk dia sideways gitu ya. Sideways dalam range yang artinya dari kisaran sini sampai ke sono gitu ya. Jadi kenapa tadi saya bilangnya 50 ya, karena bisa jadi ekor-ekornya agak panjang gitu kan. Tapi kurang lebih range-nya adalah dari sini sampai ke sini gitu. Oke. Jadi pergerakan ke depan mungkin masih cukup tidak menentu arahnya, walaupun memang ada potensi untuk uptrend gitu ya. Jadi saya sempat bahas dengan beberapa teman yang mereka ini adalah trader untuk option maupun saham di Amerika, bukan di Indonesia ya, di Amerika. Dan setelah efek dari Evergrande ya gitu ya, saya sendiri kesulitan menyebut namanya, di China, dan kemudian ditambah lagi dengan Amerika yang melakukan reses untuk permintaan dana tambahan, pinjaman dana tambahan gitu ya, sehingga mereka masih reses dulu atau dipertimbangkan dulu. Nah, ini bisa jadi akan memicu kenaikan pada sektor investasi yang lain. Dalam hal ini tentu saja salah satunya adalah investasi dalam bentuk cryptocurrency. Dan kalau teman-teman paham benar gitu ya, investasi dalam bentuk cryptocurrency ini yang paling besar itu di Bitcoin. Nomor 2-nya di Ethereum. Baru sisanya tersebar ke dalam banyak koin-koin yang lain gitu ya. Jadi saya tidak akan terlalu apa istilahnya terfokus pada wah nanti yang naik berarti koin ini. No, teman-teman bisa cari sendiri. Namun yang baseline atau yang perlu digarisbawahi adalah kalau kenaikan pada Bitcoinnya, maka koin-koin yang lain cenderung juga akan ikutan naik gitu ya. Sebaliknya kalau Bitcoinnya aja turun, kecil kemungkinan koin-koin yang lain bisa naik gitu sih. Jadi kemungkinan besar akan ikut terseret turun juga gitu ya. Jadi kemungkinan akan terjadi pumping atau dorongan naik pada BTC. Namun seperti yang saya katakan tadi, karena ini bisa jadi hanya efek sementara menunggu reses, menunggu keputusan dari apa ya, saya boleh katakan Senat atau MPR-nya di Amerika sono mengenai penambahan
untuk mereka bisa pinjaman dan sebagainya gitu ya, itu bisa jadi akan ada dorongan ke sektor cryptocurrency khususnya Bitcoin gitu. Jadi itu bisa jadi akan membawa pump naik lagi. Namun kalau ditanya sebatas apa, menurut saya harusnya tidak akan lebih dari 50-53. Jadi ya paling jauh sampai di ujung ini, kembali ke sana. Atau kalau sementara kita sebagai trader jangka pendek bisa perkirakan harusnya tidak lebih dari 50. Makanya saya katakan di awal bahwa kita buy on weakness saja gitu ya. Jadi nggak usah ikutan terlalu hype, kemudian mengatakan bahwa wah nanti ini BTC 60.000, 70.000, 100.000. No, not dalam waktu dekat menurut saya. Jadi kalaupun itu akan terjadi, tidak sekarang gitu ya, tidak dalam minggu-minggu ini. Itu. Oke, demikian dulu dari saya. Teman-teman bisa kasih komentar di kolom komen ya, menurut teman-teman seperti apa sih prediksinya ke depan, apa efeknya terhadap bursa saham di Amerika maupun di China gitu ya. Kami tunggu komen-komennya, dan teman-teman juga bisa subscribe dan share, bagikan ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga bisa melek gitu ya tentang investasi dalam bentuk cryptocurrency khususnya Bitcoin. Terima kasih, sukses selalu buat kita semua, sehat selalu juga, salam profit.